Pemirsa, Anda masih bersama Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang mahasiswa yang berangkat wisuda tewas tenggelam di Selat Sunda akibat jatuh dari kapal Roro. Kesal merasa dipersulit mengambil bantuan sosial. Seorang pria di Lampung Selatan ditangkap akibat membacok kepala dusun. Terlibat korupsi proyek air minum, rumah mewah dan kendaraan senilai puluhan miliar rupiah milik mantan Bupati Pesawaran disita tim penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung. Kelangkaan solar di Lampung kian parah. Rabu siang, pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat koordinasi bersama PT Pertamina Patraniaga, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan Hiswana Migas untuk mengatasi permasalahan kelangkaan solar. Dalam rapat terungkap, kelangkaan solar dipicu kuota solar di Lampung kian menipis menjelang akhir tahun. Kuota solar sebanyak hampir 800.000 kiloliter sudah nyaris habis terpakai. Pada bulan November lalu, stoknya pemakaiannya telah tembus 90% dari kuota yang ditetapkan. Prof Lampung meminta pihak Pertamina memberikan kelonggaran kebijakan berupa penambahan kuota solar harian di Lampung. Terlebih menjelang akhir tahun ini, kebutuhan bahan bakar kian meningkat. Jadi kita udah minta tolong dijadikan kuota itu jangan kaku, fleksibel. Jadi yang udah meskipun sudah kehabisan kuota, cuman kuotanya yang terjadi penumpukan tolong tetap dialirin. Jadi fleksibilitas kuota antar SPBU itu benar-benar dilaksanakan untuk tata kelola distribusinya. Termasuk ke depan juga kita udah memberikan saran masukan kepada Pertamina untuk lebih inovatif lagi dalam melaksanakan distribusi BBM dan LPG 3 kg. Untuk distribusi sendiri saat ini memang sudah disamaratakan ya untuk penyalurannya. Jadi tidak hanya terfokus di area luar Kota Bandar Lampung, tetapi di dalam juga yang memang sebelumnya penyaluran itu terbatas hanya di beberapa SPBU yang kehabisan kuota. Tapi saat ini sudah dipastikan bahwasanya SPBU menyalurkan BBM sehingga untuk distribusi dan antrian itu dapat merata ya, khususnya di Kota Bandar Lampung. Untuk Dexal sendiri sebenarnya stoknya ada, namun memang untuk Dexal ada keterlambatan suplai ya Bapak Ibu, sehingga memang tadi sudah disampaikan adanya bisa mengambil di tol ya, tapi insya Allah nanti tanggal 11 itu sudah di-build up kembali sehingga sampai nanti di akhir tahun tidak ada kendala lagi. Kelangkaan solar di Lampung tidak terjadi pada bulan ini saja, melainkan telah terjadi sejak beberapa bulan lalu. Para sopir truk dan bus kesulitan membeli solar di SPBU karena banyak SPBU yang kehabisan stok. Akibatnya, antrian truk dan bus di SPBU terjadi setiap hari, bahkan kini terkesan jadi pemandangan yang umum terjadi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ini bukanlah gedung mangkrak atau terbengkalai. Ya, beginilah kondisi gedung Sekolah Dasar Negeri 1 Panggung Mulyo, Kecamatan Rawapitu, Tulang Pawang. Meski rusak parah, namun gedung ini tetap jadi andalan anak-anak di daerah ini untuk bersekolah mendapatkan pendidikan. Hampir seluruh bangunan rusak parah. Kerusakan terjadi di atap, lantai, hingga jendela dan pintu. Bahkan, meja dan kursi belajar murid pun terlihat tidak layak. Meja yang rusak ditutup plastik yang biasa dipakai untuk alas meja makan dan murid duduk di kursi plastik. Sekolah ini memiliki 92 murid dari kelas 1 hingga 6.
Akibat rusak parah itu, 3 kelas terpaksa tidak dipakai lagi karena khawatir akan ambruk hingga mencelakakan murid dan guru. Untuk menyiasati agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, pihak sekolah memberlakukan kelas bergantian. Ada yang masuk pagi dan siang. Lalu untuk kelas 1 dan 2 menggunakan satu ruangan yang di-skat atau diberi pembatas dinding triplek. Kalau menyampaikan masalah kerusakan bangunan, hampir tiap tahun saya sampaikan sesuai permintaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tulung Bawang. Kalau jumlah siswa kami di sini tahun ini kalau dilihat dari Dapodik itu 92 siswa. Berapa lokal Pak yang mengalami kerusakan? Yang mengalami kerusakan itu ada yang sudah tidak ditempati lagi. Sejak tahun kapan? Ya, masuk di 2000 itu sualah saya tinggal di ganti satu lokal itu masih saya perbaiki, saat kemudian sudah rusak lagi sehingga saya tinggal. Dari kelas berapa sampai kelas berapa Pak? Waktu itu di tempat kelas 5, 6 sama kelas 3. Nah kan pagi belajar mengajarnya seperti apa Pak? Ya kalau lokalnya kurang akhirnya ya agak terganggu karena yang 2 kelas itu harus bergantian kelasnya. Anggota DPRD Tulang Bawang yang datang ke sekolah ini menyatakan akan berkoordinasi dengan Pemda dan Dinas Pendidikan Tulang Bawang supaya SD Negeri 1 Panggung Mulyo segera diperbaiki. Perbaikan dijanjikan mulai tahun 2026. PR sekolah negeri ini masalah bangunan. Ini banyak keluhan dari masyarakat. Kami juga dapat informasi kemarin. Nah, makanya kami datang langsung melihat kondisi secara langsung. Kondisinya sangat memprihatinkan. Mungkin nanti dorongannya ke pemerintah seperti apa Pak? Ya, terakhir kami rapat di Badan Anggaran untuk pengesahan 2026. Sekolahan Panggung Mulia ini insya Allah sudah dianggarkan dan kemudian sudah berkoordinasi juga dengan Kepala Dinas. Mudah-mudahan di 2026 akan dilakukan pembangunan. Kalau informasinya Bang, kerusakan sudah berapa lama sih Bang? Kerusakan sudah puluhan tahun ya? Ya saya masuk sini tahun 2019, kondisi bangunan yang di belakang ini udah mulai rusak. Ya, sangat memprihatinkan, sudah hampir puluhan tahun. Para guru dan murid SD Negeri 1 Panggung Mulia mendesak pemerintah segera memperbaiki gedung sekolah mereka supaya kegiatan belajar mengajar lebih nyaman. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Keceriaan terpancar dari wajah murid Madrasah Ibtidaiyah di Lampung Utara saat menerima seragam baru dari pemerintah daerah Lampung Utara. Penyerahan seragam digelar secara simbolis oleh Bupati Lampung Utara kepada beberapa murid yang didampingi oleh guru. Penyaluran bantuan seragam sekolah dilakukan serentak bagi ribuan murid di 23 sekolah Madrasah Ibtidaiyah swasta di Lampung Utara. Setiap sekolah menerima 400 seragam sekolah. Hari ini kita menghadiri acara pemberian seragam gratis untuk anak-anak sekolah madrasah ibtidaiyah swasta. Ada 400 siswa dan siswi, kemudian memberikan sembako dan perangkat kesehatan bagi saudara-saudara kita yang difabel. Tahun ini diberikan, tahun depan diberikan dan terus menerus supaya meringankan beban bagi mereka yang menderita sakit, juga anak-anak juga bisa meringankan orang tuanya jika menghadapi tahun ajaran sekolah yang baru. Kemudian seragam sekolah ini mudah-mudahan bisa mengurangi pembiayaan kepada oleh orang tua. Pengadaan bantuan seragam sekolah bagi murid Madrasah Ibtidaiyah dibiayai dana APBD Lampung Utara. Bupati Lampung Utara menjanjikan program penyaluran seragam murid sekolah ke depannya akan rutin saat memasuki tahun ajaran baru. Ardio Hapa melaporkan dari Lampung Utara. Dan berikutnya juga diserahkan alat bantu kesehatan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi ini. Saya Ade Anissa beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa.